Akhir-akhir ini sepak bola Indonesia dihebohkan dengan berita Sintayong dan Erick Thohir. Di sini gue lihat ya, banyak sekali asumsi bertebaran, banyak sekali pendapat bertebaran, terutama di kalangan pecinta sepak bola. Yang diisukan bahwa Sintayong bakal melatih timnas negara lain. Tapi ini baru sekedar isu gitu. Jadi menimbulkan banyak asumsi, menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Sintayong bakal dipecat secara halus? Apakah Sintayong nggak diperpanjang? Jadi publik menilai seperti itu. Emang beberapa hari yang lalu gue sempat bilang bahwa ini merupakan bentuk dari pemecatan secara halus oleh PSSI untuk Sintayong. Tapi setelah gue lihat kabar-kabar yang terbaru hari ini, di sini ternyata asumsi-asumsi itu masih sebatas asumsi gitu, masih belum bisa dibuktikan. Karena terdapat berita baru bahwa Erick Thohir dan Sintayong bertemu kembali. Mereka membahas tentang sepak bola Indonesia. Bagaimana tentang progresnya, bagaimana tentang evaluasinya, bagaimana tentang cara untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, terutama timnas untuk lebih baik lagi ke depannya begitu. Dan kabar yang terbaru adalah Sintayong sempat unfollow Instagramnya Erick Thohir, tapi kemudian di follow lagi sama Sintayong gitu. Jadi itu kan menimbulkan pertanyaan gitu. Jadi ternyata asumsi-asumsi kita selama ini mungkin bisa dibilang salah, tapi belum tentu salah juga. Karena ternyata pernyataan Erick Thohir yang terbaru adalah bahwa Erick Thohir itu pingin Sintayong lebih optimal lagi, pingin Sintayong lebih bekerja keras lagi. Dan dari berita yang gue dapet, sebenarnya Erick Thohir juga udah puas dengan Sintayong. Tapi Erick Thohir tidak memberikan kisi-kisi perpanjangan kontrak atau tanda-tanda ingin memperpanjang kontrak Sintayong dari sekarang, yaitu karena Erick Thohir pengen Sintayong itu lebih fokus ke agenda yang ada depan mata. Agenda timnas depan mata seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia U23 seperti itu. Dan Sintayong diberikan target untuk lolos ke Piala Asia U23, lolos ke 8 besar. Itu merupakan komitmen di antara mereka berdua, dan itu merupakan bentuk komitmen dari Sintayong itu sendiri gitu. Di sini gue dapat info ya, dapat berita setelah gue nonton Coach Justin di Just Talk. Jadi kemarin tuh beberapa hari yang lalu gue nonton tuh videonya Just Talk. Jadi di situ menjelaskan bahwa Coach Justin sempat diundang oleh Sekretaris Umum PSSI untuk meeting. Mereka membahas tentang nasib timnas Indonesia. Di sini PSSI mengundang beberapa pandit dan influencer sepak bola seperti Koci dan lain-lain. Nah, di sini info yang gue dapat dari Koci menyatakan bahwa terdapat tanda tangan secara tertulis atau resmi yang menyatakan bahwa Sintayong komitmen untuk membawa Indonesia lolos Piala Asia Senior ke-16 besar dan Piala Asia U23 ke-8 besar, begitu kurang lebihnya. Jadi kalau kita melihat pernyataan Erick Thohir yang menyatakan bahwa Erick Thohir ini bersikap profesional, tegas, dan di akhir kalimat yang menimbulkan tanda tanya bahwa ya jika Sintayong ingin pergi silahkan pergi, kita nggak bisa melarang. Ya emang pernyataan seperti itu menimbulkan asumsi yang negatif ya. Asumsi yang menyatakan bahwa Erick Thohir ini nggak serius gitu untuk mempertahankan Sintayong. Tapi ternyata setelah kita lihat kabar terbaru ini ya bukan seperti itu. Jadi ya untuk kita semua, untuk gua, kita jangan cepat mengambil keputusan gitu. Kita tunggu saja sampai bulan Juni seperti apa nasib Sintayong, begitu sih kurang lebihnya yang pengen gua sorot ya. Jadi intinya PSSI di sini adalah ingin Sintayong itu tunduk dengan aturan gitu. Jadi kalau gue lihat mereka ingin Sintayong itu untuk tidak dikultuskan gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa PSSI ini merupakan suatu bos besar gitu loh. Jadi namanya bos besar dan Sintayong ini merupakan anak buah secara tidak langsung ya, walaupun Sintayong emang pelatih kelas dunia diakui, tapi di sini ingin menyatakan bahwa legasi PSSI ini jangan diremehkan. Legasi PSSI ini jangan dikerdilkan seperti itu, karena sepak bola Indonesia yang meregulasi itu PSSI bukan Sintayong gitu loh. Tapi di sini tetap ya, emang gue juga nggak bisa menyalahkan dan nggak bisa mendiskreditkan pernyataan netizen bahwa
Sintayong ini harus dipertahankan gitu. Tapi yang gue denger ya seolah-olah Sintayong ini dewa gitu, dewa atau Tuhan yang nggak pernah salah begitu. Nah di sini kurang lebih di sini menyatakan bahwa PSSI itu ingin secara profesional mengevaluasi Sintayong, ingin Sintayong lebih optimal lagi seperti yang gue katakan di awal begitu, dan ingin menegaskan bahwa ya Sintayong nggak boleh berbuat seenaknya begitu. Tapi ya sejauh ini gue lihat hubungan antara PSSI dan Sintayong baik-baik saja sih. Ya walaupun beberapa hari yang lalu sempat ada isu-isu yang kurang enak ya, yang kita dengar dari media-media ya, dari beberapa media sepak bola begitu. Tapi ya balik lagi, kita tunggu saja sampai bulan Juni seperti apa kelanjutannya, apakah diperpanjang atau tidak. Yang jelas kita masih bisa menyaksikan Sintayong melatih timnas sampai bulan Juni. Seenggaknya untuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia U23. Jadi di sini juga dengan tegas Sintayong dan Erick Thohir menyatakan bahwa mereka ingin berfokus dulu, ingin berambisi, ingin membuat timnas ini bisa melaju lebih baik lagi, lebih maju lagi dalam kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23 seperti itu. Dan gua rasa Erick Thohir pun juga udah memberikan usaha yang optimal ya, walaupun emang masih berproses, walaupun emang masih belum sempurna. Tapi namanya kita ingin maju, namanya sepak bola kita ingin maju ya pasti butuh proses seperti itu. Dan gue dengar juga bahwa Erick Thohir ini berusaha untuk melobi klub-klub pemain timnas yang di luar negeri supaya mereka bisa dilepas ketika Piala Asia U23 gitu loh. Karena kalau untuk Piala Asia U23, pemain kunci timnas kita tuh ada di pemain yang bermain di Eropa seperti Marcelino, Ivar Jenner, Justin Hapner, dan Elkan Bagot itu kan. Ya keempat pemain ini merupakan pemain vital ya di tubuh timnas U23 begitu. Karena untuk memenuhi target 8 besar, Sintayong pun paham dan sadar bahwa Sintayong ini butuh pemain yang benar-benar berpengalaman bermain di pentas Eropa. Seperti 4 pemain yang tadi gue sebutin. Dan Erick Thohir pun juga paham untuk memenuhi targetnya mereka butuh amunisi yang kuat gitu. Ya buat apa kalau kita ingin target 8 besar Piala Asia tapi amunisi kita lemah, amunisi kita gak sesuai. Kan sama aja bohong gitu loh. Sama aja omong kosong seperti itu sih. Jadi ya gue rasa di sini mereka berdua sedang tektokan, sedang berkolaborasi untuk memajukan timnas kita lebih baik lagi. Seperti itu sih. Nah jadi kalau menurut gua ini menimbulkan teka-teki ya, menimbulkan pertanyaan nih. Jadi di sini masih 50-50 sih, masih abu-abu gitu. Apakah diperpanjang atau tidaknya ya? Masih belum jelas gitu. Jadi indikasi yang mengatakan bahwa Sintayong bakal keluar juga masih jadi pertanyaan gitu loh. Masih belum bisa dipastikan, belum ada kemungkinan yang besar gitu. Apakah Sintayong bakal pergi atau tidak? Seperti itu. Ya menurut gue emang Sintayong ini ada juga beberapa hal yang perlu kita kritisi ya. Seperti gue setuju sih ketika gue nonton DPI Dewan Pandit Indonesia. Di situ ada beberapa pandit dan koci. Ada satu pandit gue lupa siapa namanya. Satu pandit yang waktu itu gue tonton di DPI, dia mengatakan bahwa Sintayong ini harus bisa belajar minimal menguasai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia begitu. Karena kan Sintayong ini udah lama di Indonesia, udah 4 tahun di Indonesia. Karena dalam suatu pekerjaan, dalam suatu bidang profesional, komunikasi ini merupakan elemen penting untuk melancarkan, untuk membuat supaya suatu proyek atau dalam hal ini adalah pembangunan sepak bola Indonesia, untuk membangun timnas yang lebih kuat, dibutuhkan komunikasi yang kuat supaya mereka saling paham, supaya ada chemistry, supaya bisa ada satu frekuensi seperti itu. Karena jika komunikasi kurang, yang jelas pemahaman taktik, penerjemahan bagaimana cara bermain sesuai dengan kemauan Sintayong itu akan kurang optimal. Oke, sejauh ini emang Sintayong sudah sangat bagus ya. Secara teknis nggak ada yang perlu diragukan lagi dari sosok Sintayong gitu. Kita bisa melihat lah permainan timnas sekarang seperti apa, semua orang juga udah tahu gitu. Apalagi penikmat bola, apalagi pecinta timnas, semua juga sudah tahu bahwa timnas ini sudah berkembang sangat baik gitu. Tapi kita juga perlu mengkritisi hal-hal yang emang masih ada kekurangan, seperti ya kendala bahasa seperti itu sih. Jadi gua rasa itu
gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh beberapa pandit ya, atau apa yang dikatakan oleh Koci, bahwa belajaran bahasa ini penting banget gitu, supaya ada kedekatan, supaya ada harmonisasi antara pelatih dan pemain, supaya mereka bisa lebih harmonis lagi, supaya suasana ruang ganti lebih kondusif, lebih nyaman, lebih enak. Dengan suasana ruang ganti lebih nyaman, lebih enak, otomatis para pemain pun bisa bermain lebih rileks, lebih enjoy, dan mereka akan mendapatkan rasa kekeluargaan yang sangat akrab, sangat suportif untuk mereka, seperti itu. Itu adalah faktor non teknis ya, faktor yang sebenarnya tidak kita perhatikan, tapi itu bisa mendongkrak mental pemain secara signifikan menurut gua gitu loh. Karena bahasa ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting gitu. Merupakan salah satu bentuk komunikasi, yaitu adalah menggunakan bahasa. Jadi komunikasi ini merupakan sesuatu yang emang harus kita bisa optimalkan. Harus bisa kita optimalkan seperti itu. Nah, oleh karena itu, di sini satu hal non teknis yang sebenarnya ini evaluasi minor ya, bukan evaluasi yang urgent banget sih. Tapi yang jelas ya ini penting gitu, faktor bahasa itu. Kalau Sintayong bisa bahasa Indonesia, otomatis pemain bakal merasakan kedekatan dan keakraban dengan Sintayong seperti itu. Ya minimal Sintayong bisa bahasa Inggris lah. Jadi komunikasinya bisa lancar, bisa tercapai dengan sangat ideal, sangat baik. Kurang lebih ya begitu. Jadi gua rasa ya tetap ya Sintayong ini harus stay, dan diharapkan semoga Erick Thohir dan Sintayong atau pihak PSSI dengan pihak pelatih dan ofisial timnas bisa semakin padu, semakin kompak, semakin baik untuk meningkatkan permainan timnas supaya semakin berkembang dan bisa bersaing dengan negara-negara top di dunia. Oke?